Matius pasal 11 ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Firman Tuhan berkata begini. Marilah kepadaku semua yang apa? Letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun apa? Ringan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya ingin menyampaikan kepada saudara dan saya bahwa Tuhan ingin saudara memiliki kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Amin. Tuhan tidak ingin Anda mengalami penderitaan. Saya ulang, Tuhan tidak pernah menginginkan saudara dan saya mengalami penderitaan. Itu yang menjadi topik utama kita pada hari ini. Tapi apa yang terjadi dengan gereja saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan? Banyak orang berkata, kalau kamu berdosa, kamu berbeban berat, mari datang kepada Yesus. Yesus akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan setelah kamu menerima Yesus, kamu mengalami kelegaan, ingat, kamu harus pikul salib. Saudara, mulai terjadi kebingungan dalam kekristenan. Kenapa? Karena waktu seseorang berdosa, ditawarkan Yesus untuk dia bertobat menerima Yesus, dan orang tersebut akan diberikan kelegaan. Tapi untuk layak menjadi murid Tuhan, dikatakan harus pikul salib. Apa yang dimaksudkan dengan pikul salib di sini, saudara? Apa yang saya sampaikan kepada saudara di tempat ini mungkin banyak berbeda dengan gereja-gereja yang ada di luar sana, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Waktu saya barusan jadikan status saja sudah langsung pro kontra. Dari Surabaya yang tukang debat, itu kerjanya Nine itu dia suka mendebat pengajaran-pengajaran yang ada, saudaraku, mendebat saya di Facebook. Dan saya tidak mau meladeninya sampai sedikit darah tinggi sedikit. Untung lebih rendah daripada darah Yesus. Kalau lebih tinggi dari darah Yesus repot kita. Oke. Sebagian orang mengajarkan, oke, ikut Yesus itu gratis. Tapi setelah itu kamu harus pikul salib. Apakah itu kabar baik? Tergantung apa arti dari pikul salib. Betul ya? Kalau diartikan pikul salib itu penderitaan, saudaraku, itu dia menjadi problem. Kalau saudara mengikuti Yesus harus menderita baru saudara layak di hadapan Tuhan, apakah itu kabar baik? Enggak, itu kabar buruk jadinya. Mari kita lihat beberapa ayat terlebih dahulu dalam Matius pasal 10 ayat 38 tentang barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Saudara, firman Tuhan jelas berkata, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Nah, karena salib berbicara tentang penderitaan, orang berkata, barang siapa tidak menderita dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Diartikan seperti itu, saudara. Lihat lagi ayat lain, Matius pasal 16 ayat yang ke-24. Matius pasal 16 ayat yang ke-24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Saudara, banyak sekali ayat-ayat yang berbicara tentang pikul salib, dan perkataan pikul salib ini dikeluarkan oleh Yesus sendiri dari mulutnya. Markus pasal 8 ayat 34. Sehingga waktu seorang mengalami penderitaan dalam hidupnya, salah satu penghiburan Anda sedang memikul salib. Tapi apakah itu arti dari pikul salib? Kita akan pelajari bersama-sama. Dan sore hari ini sungguh luar biasa waktu saudara mengerti kebenaran ini, saudaraku, kemerdekaan itu akan terjadi. Markus pasal 8 ayat 34. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Saudara, ayat lain lagi, Lukas pasal 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Memikul salibnya setiap hari, saudara. Itu yang Yesus katakan. Lukas 14 ayat 27. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku,
ia tidak dapat menjadi muridku. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena ayat-ayat ini, lalu banyak gereja mengartikan waktu saudara mengikut Yesus, saudara harus menderita. Kalau saudara tidak mengalami penderitaan, maka saudara akan tidak layak menjadi murid Yesus. Berapa banyak saudara yang pernah dengar bahwa pikul salib itu artinya menderita? Tolong angkat tangan. Nggak pernah dengar ya? Berapa banyak saudara yang pernah dengar arti dari pikul salib? Ikut Yesus tuh harus pikul salib, berarti saudara harus kuat menanggung penderitaan. Tolong angkat tangan. Pernah ya? Nah, tapi apakah itu makna yang sesungguhnya? Ini dia yang menarik, yang menjadi titik poin kita. Kalau saudara perhatikan semua ayat-ayat yang saya tunjukkan kepada saudara tadi, itu adalah perkataan dari Yesus Kristus. Dan Yesus mengatakan itu sebelum dia mati di atas kayu salib dan sebelum dia disalibkan. Saudara bisa nangkap maksudnya? Saudara, sebelum dia disalibkan dan bahkan sebelum dia bangkit ke surga, dia keluarkan perkataan itu kepada setiap orang yang mau ikut dia, harus pikul salib. Kalau tidak pikul salib, dia nggak akan pernah layak di hadapan Tuhan. Kenapa saya katakan ini ayat-ayat yang tadi saya sebutkan itu muncul sebelum Yesus disalibkan? Karena ada prinsip dalam menafsirkan Alkitab. Salah satu prinsip dalam Alkitab, menafsirkan Alkitab, saya cuma sebut dua saja. Kalau saudara menafsirkan Alkitab, saudara harus lihat perbedaan antara sebelum kematian dan kebangkitan Kristus dengan setelah kematian dan kebangkitan Kristus. Kenapa kita harus berbeda? Kita harus membedakannya. Contohnya begini. Kalau saudara mau lihat kehidupan seseorang, hidup seorang yang masih penuh dengan utang dengan hidup seorang yang sudah bebas dari utang, itu kita harus bedakan. Setuju ya? Kalau hutangnya belum lunas, maka orang tersebut harus membayar hutang yang dia miliki. Setuju? Kalau hutangnya sudah lunas, orang tersebut tidak perlu membayar hutang yang sudah lunas tersebut. Setuju ya? Sama. Waktu seseorang sebelum Yesus disalibkan, sebelum dia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka orang tersebut harus menanggung penghukuman akibat dosa. Upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Saudara, makanya setiap orang yang mau mengikut Yesus, sebelum Yesus disalibkan, harus memikul salibnya untuk dia layak di hadapan Tuhan. Saudara bisa mengerti sampai sini? Minimal dia harus beriman kepada Kristus yang akan disalibkan. Makanya waktu Yesus memberitakan penderitaan dari Sang Mesias, banyak murid-muridnya yang menolak. Saudara, waktu seorang mau mengikut Yesus, dia harus memikul salibnya, menanggung semua penghukuman akibat dosanya. Saudara, tapi kabar baik buat saudara dan saya, buat kita yang hidup setelah Yesus disalibkan dan dia mati dan bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke surga, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kabar baik buat saudara dan saya, kita tidak perlu memikul salib kita, apalagi sampai disalibkan, karena Yesus telah memikul buat saudara dan saya. Amin. Jadi ada perbedaan jelas antara saudara menanggung sendiri salib saudara dengan Yesus yang menanggung salib saudara. Makanya saudaraku, saya tidak setuju bahwa arti dari pikul salib adalah saudara harus menderita dalam mengikuti Tuhan. Kenapa? Kalau arti dari pikul salib itu adalah penderitaan, coba kita baca ayat ini. Barang siapa tidak menderita dan mengikut aku, kan jadi aneh ayatnya kan? Barang siapa tidak menderita dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Saudara, terasa aneh enggak? Di gereja yang seharusnya memberitakan kabar baik, tapi yang diberitakan adalah penderitaan. Makanya dulu waktu kami belajar penginjilan, diajarkan begini, jangan hanya beritakan senangnya aja ikut Yesus, beritakan juga pikul salibnya, harus menderita. Saudara, itu bukan kabar baik, itu kabar buruk. Amin. Kabar baiknya, Yesus datang supaya saudara bebas dari penderitaan. Amin. Ini harus jelas terlebih dahulu, saudara. Memang kita membuang pengajaran-pengajaran yang lama ini, menggantikan dengan kebenaran yang baru. Ini kadang
terjadi sedikit konflik dalam pikiran kita. Tapi kalau saudara melihat, saudara analisa dari kebenaran yang saya sampaikan kepada saudara ini sungguh luar biasa. Jadi waktu saudara menafsirkan Alkitab, yang pertama saudara harus melihat, membedakan itu setelah hutang lunas dibayar atau sebelum hutang lunas dibayar. Jelas ya? Yang kedua, prinsip dalam menafsirkan Alkitab, antara satu dengan lainnya tidak boleh bertentangan. Contoh, saudara menafsirkan Alkitab, Tuhan memberikan penyakit. Satu sisi lain, Tuhan adalah penyembuh. Ini bertentangan. Identitas Tuhan harus jelas. Dia penyembuh atau sumber penyakit? Kira-kira yang mana? Penyembuh. Oke. Tuhan memberikan aku pencobaan supaya aku bertobat. Tuhan menghajar aku, memberikan aku masalah. Tapi di satu sisi lain, Dia adalah penolong. Kira-kira yang mana yang benar? Identitas Tuhan kan harus jelas nih. Pemberi masalah atau penolong? Penolong. Oke. Tuhan memberikan saudara kelegaan atau Tuhan memberikan saudara penderitaan? Yang mana yang benar? Kelegaan. Tapi kan aneh kita mengajarkan, oke, kamu mau lega, terima Yesus, setelah itu kamu harus menderita. Ngalami kebingungan enggak? Ngalami kebingungan kan ya? Jadi pribadi Tuhan tuh seperti berubah-berubah. Nah, makanya hari ini saya mau kemukakan kepada saudara beberapa alasan kenapa kita tidak mempercayai bahwa arti pikul salib itu adalah penderitaan. Saya ambil contoh. Yang pertama, alasan pertama saya adalah karena banyak orang menurunkan arti dari pikul salib itu. Kalau seorang ngambil esensi kata salib, salib itu berarti seorang mengalami penderitaan yang begitu hebatnya dan luar biasa, bahkan melebihi kemampuan manusia, sehingga dia harus mati di atas kayu salib. Saudara mengerti maksudnya? Kalau masih di bawah kemampuan manusia, manusia nggak akan mati di salib. Tapi karena penderitaan salib itu yang begitu hebatnya, saudaraku, sehingga manusia tidak kuat dan kita akhirnya mati di atas kayu salib. Itu dari arti dari pikul salib. Tapi yang diartikan sama banyak gereja-gereja saat ini, pikul salib tidak diartikan penderitaan yang begitu hebat. Tapi pikul salib diartikan begini. Kalau saya melayani Tuhan, di satu pulau saya mengalami kesusahan, saya mengalami kelaparan, saya mulai berkata, saya sedang pikul salib. Saya mau beritahu saudara, itu bukan pikul salib. Oke? Kalau kita sedang melayani Tuhan, melakukan yang benar, lalu ada orang gak suka kepada kita, orang fitnah kepada kita, lalu kita berkata, kita sedang pikul salib karena kena fitnah. Saya mau beritahu saudara, itu bukan pikul salib. Buktinya habis saudara kena fitnah, misalkan seperti waktu saya di Johor, diserang lewat Facebook, difitnah macam-macam. Habis itu saya pulang, saya jalan dengan istri saya, senang-senang, makan enak dan semuanya. Itu bukan pikul salib. Saudara, ada juga yang lebih konyol lagi. Orang yang melakukan kesalahan, seorang wanita ketemu dengan seorang pria, pria ini suka mabuk, main perempuan, suka dugem dan sebagainya. Lalu dia sudah tahu itu, lalu pria itu berusaha nutupin, dan wanita ini tahu sebenarnya dalam hati yang paling dalam, pria ini masih meragukan, tapi akhirnya menikah dengan dia. Waktu menikah apa yang terjadi? Pria ini makin jadi mabuk, dugem dan sebagainya. Lalu sang wanita berkata, Tuhan memberikan saya pria yang begini karena saya pikul salib. Saya mau beritahu saudara, itu bukan pikul salib, itu pilihan saudara sendiri. Setuju ya? Oke? Jangan meremehkan arti pikul salib, saudara. Terlalu merendahkan arti pikul salib kalau kita berpikir bahwa waktu kita mengalami masalah, mengalami penderitaan, itu disamakan dengan pikul salib. Saya mau nanya kepada saudara, orang tidak percaya Tuhan bisa ngalami kelaparan enggak? Bisa. Orang tidak percaya Tuhan ngalami penderitaan enggak? Ngalamin, betul ya? Betul ya, bisa ngalamin kan? Ya. Orang tidak percaya Tuhan bisa difitnah enggak? Bisa. Kalau kita yang percaya Tuhan, kita artikan pikul salib, terus orang yang nggak percaya Tuhan kita artikan mikul apa dia? Mikul beras.
Karena kita orang Kristen aja kita bilang, oh penderitaan adalah pikul salib. Bukan pikul salib itu, saudara. Justru jika ada penderitaan, ada Yesus yang datang buat hidup saudara. Itu harus jelas. Jadi berita yang kita sampaikan kepada banyak orang itu harus jelas, saudara. Tuhan tidak pernah ingin Anda menderita. Amin. Beri salam dulu kiri kanan. Tuhan tidak pernah ingin Anda menderita. Yang kedua, Matius 11 ayat 28 tadi. Kita baca sekali lagi. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, bukan penderitaan, bukan tangisan yang begitu hebatnya. Sebab kuk yang kupasang itu sangat berat, gitu, enggak kan? Enak dan bebanku pun ringan, saudara. Kuk yang Yesus taruh dalam pundak saudara itu enak dan ringan. Salib yang saudara pikul itu enak dan ringan. Kenapa? Karena Yesus sudah menanggungnya di atas kayu salib. Jadi harus jelas gitu loh, saudara. Jangan kita sok-sokan gitu. Saya bacakan dalam terjemahan sederhana Indonesia, Matius 11 ayat 28 sampai 30. Kalau saudara punya Android, makanya saya sarankan install juga program Alkitab versi terjemahan sederhana Indonesia. Memang versi itu masih perjanjian baru, cuman lebih jelas, kalimatnya lebih mudah. Saya bacakan ya. Datanglah kepadaku setiap kalian yang sudah lelah, menanggung kesusahan-kesusahan yang berat, karena aku akan menolongmu mengatasi setiap kesusahanmu itu, dan kamu akan merasa lega. Tunduk dan bergantunglah kepadaku, belajarlah dariku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, maka kamu pun akan merasa lega. Karena kalau tunduk dan bergantung padaku, bebanmu yang berat menjadi ringan, dan beban yang kuberikan pun ringan. Bebanmu yang berat menjadi ringan, dan beban yang kuberikan padamu pun ringan, saudara. Yesus datang untuk meringankan beban saudara, bukan Yesus datang untuk menambah beban saudara. Kita sama-sama bisa memahaminya? Saya ulang, Yesus datang untuk meringankan beban saudara, mengambil seluruh beban hidup saudara, bukan untuk menambah beban hidup saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terjadi kebingungan kenapa hanya karena pikul salib diartikan penderitaan. Kalau pikul salib diartikan penderitaan, maka ayat ini menjadi bertentangan, betul ya? Yesus datang untuk meringankan beban, kita berkata Yesus datang supaya Anda pikul salib, mengalami penderitaan, bebanmu harus berat, baru engkau layak jadi murid Tuhan. Jadi aneh gak? Prinsip menafsirkan Alkitab tuh gak boleh bertolak belakang, saudara. Kalau bertolak belakang pasti ada yang salah. Saudara bisa ngerti masih ya? Jadi kuk yang kupasangku itu enak dan ringan. Enak dan ringan. Saudara, kita ini jangan terlalu besar-besarkan masalah lah. Waktu kita mengalami penderitaan, kita berkata saya sedang pikul salib. Barusan puasa 1 hari karena pelayanan, saya sedang pikul salib. Barusan di ngomongin negatif-negatif, saya sedang pikul salib. Semuanya diasumsikan pikul salib. Itu bukan pikul salib, itu hanya masalah biasa. Beritahu kiri kanan, masalah yang kamu alamin itu cuma masalah biasa. Nah, kalau dia bilang enggak, masalahku ini berat sekali, luar biasa, enggak kuat aku, beritahu dia jangan lebay gitu ya. Jangan dikit-dikit lebay, masalahku ini benar-benar masalah yang aduh gimana gitu rasanya. Yang ketiga, kenapa pikul salib bukanlah sebuah penderitaan? Karena Yesus mengajarkan kita manggil Allah itu apa? Bapa. Saya mau nanya di sini, apakah ada bapak-bapak yang senang kalau anaknya menderita? Nggak ada yang senang ya? Oke.
Apakah ada bapak-bapak yang sengaja ingin membuat anaknya menderita? Enggak ada. Bagaimana mungkin kita berpikir Bapa di surga ingin kita menderita? Ada sesuatu yang salah di sana, saudara. Ada sesuatu yang salah. Kalau kita Bapa di dunia aja pingin anak kita happy, pingin anak kita senang, kita sudah berpikir, waktu Leo anaknya mau lahir, dia sudah pikir bagaimana popoknya, bagaimana ranjangnya, betul nggak Leo? Anaknya belum bisa mikir, bapaknya sudah mikirin, betul ya? Waktu nanti anak kita melakukan kesalahan, yang bayar siapa? Bapaknya. Suatu saat anak saya pinjam sepeda temannya, dia pecahkan bannya, dia melakukan kesalahan kan? Yang ganti ban temannya siapa? Bapaknya, bukan anaknya. Bapak selalu ingin yang terbaik buat sang anak. Amin. Jadi jangan pernah sedikit pun berpikir bahwa Bapa kita di surga lebih jahat daripada Bapa dunia. Dia pingin anaknya mengalami penderitaan. Ada sesuatu yang salah di sana, saudara. Jadi makanya kalau kita tafsirkan Alkitab, nggak boleh saling bertentangan. Saudara menjadi anak Tuhan itu bukan karena perbuatan saudara. Titus pasal 3 ayat yang kelima. Kalau biasakan kita pakai Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Ini Titus pasal 3 ayat yang kelima sampai yang ketujuh. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Saudara garis bawahi, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh siapa? Roh Kudus. Kita mengalami pembaruan itu karena pekerjaan Roh Kudus. Waktu saudara dibaptis sebagai deklarasi iman saudara bahwa hidup saudara yang lama sudah mati, saudara memperoleh hidup yang baru, itu semua karena pekerjaan Roh Kudus. Saudara dilahirkan kembali menjadi anak Allah, itu bukan karena perbuatan kita, tapi karena perbuatannya Dia. Makanya kita bisa memanggil Dia Bapa. Kita yang seharusnya dihukum, masuk neraka, mengalami penganiayaan yang begitu hebat luar biasa, tapi Bapa kirim anaknya Yesus Kristus untuk menanggung semuanya di atas kayu salib, supaya saudara bebas dari penghukuman, betul? Tapi lebih aneh lagi, setelah bebas dari penghukuman, Bapa pingin saudara dan saya menderita. Sangat aneh. Saudara, yang keempat, kenapa pikul salib itu bukanlah penderitaan? Karena saya sudah mencari di Alkitab, ternyata setelah kematian dan kebangkitan Kristus, kenaikan Yesus ke surga, tidak pernah ada lagi kata pikul salib yang berarti penderitaan. Nggak ada lagi. Saya cari, pikul salib, memikul salib, apalah saya cari, nggak ada ketemu. Berarti kalau saudara mau pikul salib, arti definisi dari saya sederhananya adalah melihat apa yang sudah Yesus lakukan di atas kayu salib, menyadari dan mempercayai apa yang sudah Yesus lakukan di atas kayu salib. Jadi nggak ada lagi ayat firman Tuhan yang mendukung bahwa pikul salib itu artinya penderitaan. Saudara, yang kelima, kenapa pikul salib bukanlah penderitaan? Karena nggak mungkin Yesus menginginkan murid-muridnya menderita sementara Roh Kudus datang sebagai penghibur dan penolong. Pribadi Yesus bertentangan dengan Roh Kudus, itu sangat tidak mungkin. Karena Tritunggal, 3 dalam 1, 1 dalam 3. Artinya apa yang menjadi kehendak Yesus itu sama dan kehendak Bapa, sama dan kehendak Roh Kudus. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16. Ini yang minggu lalu yang saya sampaikan. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu apa? Selama-lamanya. Saudara, ada Roh Kudus penolong dalam hidup saudara, tapi Yesus pinginnya saudara pikul salib menderita. Aneh nggak? Yesus yang pingin saudara menderita, Roh Kudus jadi penolong. Bertolak belakang. Jadi tidak mungkin saudara. Arti dari pikul salib itu saudara harus menderita yang luar biasa. Cuman manusianya aja yang
melebih-lebihkan. Penderitaan yang dialami dilebih-lebihkan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau penderitaan diartikan pikul salib, pertanyaan saya, harus seberapa hebat penderitaan kita baru kita samakan dengan pikul salib. Mungkin kalau jadi martir, ya oke lah, itu agak cincai sedikit lah. Tapi apakah semua orang yang jadi martir baru layak di hadapan Tuhan? Orang yang gak martir bagaimana? Kita akan mengalami kebingungan-kebingungan di sana. Teologianya jadi bertentangan. Makanya Yohanes pasal 14 ayat yang ke-26. 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus, Dia penolong, Dia penghibur, Dia penuntun, Dia menginsafkan kita akan dosa, akan kebenaran, akan dosa, yaitu akan dosa ketidakpercayaan kepada Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa saya tidak percaya bahwa pikul salib itu diartikan penderitaan yang harus dialami oleh setiap orang percaya? Karena semua orang pasti selama dia masih hidup mengalami masalah, dan itu bisa mengakibatkan penderitaan. Jadi hanya karena kita yang melebih-lebihkannya, kita samakan itu dengan pikul salib. Kita berkata, kita bayar harga. Coba saudara perhatikan begini. Karena saya doa puasa 40 hari 40 malam. Demi keluarga New Life saya puasa 40 hari 40 malam. Sampai turun 10 kilo. Dan akhirnya seluruh keluarga New Life mengalami perubahan luar biasa. Lalu saya berkata, saudara-saudaraku, karena saya puasa 40 hari 40 malam buat saudara, makanya saudara mengalami kemenangan. Kalau begitu statement saya, berarti kira-kira pusatnya kepada siapa? Kepada saya atau kepada Yesus? Seakan-akan saya yang membuat mujizat. Saya mau beritahu saudara, apapun yang kita lakukan, kalau kita bisa melakukan semua yang dengan baik, dengan benar, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Kalau kita mengalami penderitaan, Alkitab mengajarkan kita ada dua penyebab penderitaan. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-19. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-24. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika karena kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Kalau kita lihat dari ayat ini, ayat yang ke-20 tadi dulu, ada dua macam penderitaan. Penderitaan yang pertama karena apa? Karena dosa, betul ya? Kalau orang berbuat dosa, dia pasti ngalami penderitaan. Saudara mau percaya Yesus, saudara berbuat dosa, saudara pasti ngalami penderitaan. Memang waktu saudara berada dalam Kristus, Tuhan tidak menghukum saudara lagi dan masuk neraka. Tapi ingat, kita hidup di dalam dunia ini yang punya hukum. Saudara, ada hukum alam yang berada di sekitar kita. Kalau misalkan saya jatuhkan tap ini ke lantai, dia pecah, jangan berkata Tuhan sedang menguji saya. Itu karena gobloknya kita mau jatuhkan handphone ini ke lantai. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada penderitaan karena dosa. Itu konsekuensi yang harus ditanggung oleh setiap orang yang berdosa. Penderitaan yang nyata, contohnya misalkan waktu seorang melakukan free sex, melakukan hubungan di luar pernikahan, saudara, lalu dia hamil tanpa seorang suami. Waktu dia bertobat, apakah hamilnya hilang? Tidak akan pernah hilang, saudara. Hamil, dia tetap hamil. Dia harus nanggung malu. Itu adalah sebuah penderitaan. Saya bisa ngerti maksudnya? Bahkan penderitaan yang lebih parah lagi adalah intimidasi, dakwaan dari si jahat dalam hidup setiap orang yang berbuat dosa. Tapi ada penyebab penderitaan yang kedua adalah menderita karena kebenaran. Tapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah, dikatakan. Jadi kita berbuat dosa atau berbuat benar, masalah tetap datang. Amin. Jadi jangan pernah minta masalah itu menyingkir dari hidup kita.
Tapi saya mau beritahu saudara, kalau masalah datang, ingat, kita punya penghibur dan penolong yang sangat berkuasa. Kita akan menang atas setiap masalah karena Tuhan telah membayar seluruh harga kemenangannya di atas kayu salib. Amin. Ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Jadi kalau saudara menderita karena kebenaran, saudara harus menanggung sesuatu yang tidak harus saudara tanggung. Ingat, Yesus melakukan hal yang sama. Yesus menderita bukan karena ia berbuat dosa, tapi karena menanggung dosa saudara dan saya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Buat saudara yang mengalami penderitaan karena kebenaran, saudara ingat ayat 21 sampai 23 ini, bahwa Yesus sudah memberikan teladan kepada kita untuk bereaksi benar dalam hidup ini. Waktu masalah datang, jangan kita balas menyerang orang. Saudara, ketika ia dicaci maki, ia tidak mencaci maki. Tapi buat saudara dan saya mengalami penderitaan karena dosa, ayat 24 menjelaskannya. Ayat 24, waktu saudara mengalami penderitaan karena dosa, saudara kena dakwaan si jahat, saudara ingat ini, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di atas kayu salib. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran, dan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Amin. Jadi kalau kita mengalami penderitaan karena akibat dosa, justru berita tentang salib itu menjadi kekuatan dalam hidup ini. Makanya Roma 1 ayat yang ke-16, sebab Injil adalah kekuatan Allah. Rasul Paulus berkata, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah. Saudara, jadi berita pikul salib itu sebenarnya berita gembira buat kita. Kenapa? Karena Yesus sudah menanggung di atas kayu salib seluruh penghukuman buat dosa saudara dan saya. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat berita pikul salib itu berita yang luar biasa. Makanya 1 Korintus 1 ayat yang ke-18, pemberitaan tentang salib Kristus itu adalah kekuatan Allah. Justru kekristenan itu berpusat pada apa yang sudah Yesus lakukan, yaitu mati di atas kayu salib buat dosa saudara dan saya. Lalu sebuah pertanyaan muncul, apakah saya menentang penderitaan? Apakah saya sedang mengajarkan bahwa setiap orang percaya itu tidak mungkin mengalami penderitaan? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penderitaan itu pasti terjadi. Masalah itu pasti ada. Tapi yang saya beritakan, waktu saudara mengalami penderitaan, ingat baik-baik, ada Roh Kudus yang menjadi penghibur dan penolong dalam hidup saudara dan saya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lihat sesaat apa yang terjadi di atas kayu salib. Ada banyak ayat, cuman saya ingin menyebutkan beberapa ayat saja secara cepat karena waktu. Yesaya pasal 53 ayat yang ke-5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudaraku, di atas kayu saliblah seluruh ganjaran akibat dosa sudah dibayar oleh Yesus di atas kayu salib. Di atas kayu saliblah Ia telah menghapuskan hutang dosa kita. Kolose pasal 2 ayat yang ke-13. Kolose pasal 2 ayat yang ke-13 secara cepat. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan apa? Memakukannya pada kayu salib. Wow, artinya apa? Seluruh hutang dosa saudara sudah lunas dibayar. Jadi kalau saudara mau pikul salib, milikilah keyakinan ini, saudaraku. Milikilah bahwa ganjaran atas dosa saudara sudah lunas dibayar di atas kayu salib.
Milikilah keyakinan bahwa seluruh hutang dosa saudara sudah dipakukan di atas kayu salib, sudah selesai. Kolose pasal 1 ayat yang ke-20. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Saudaraku, di atas kayu saliblah kita diperdamaikan dengan Allah. Jadi kalau saudara mau memikul salib, bahasa kasarnya saudara harus melihat bahwa Yesus telah mati di atas kayu salib, menanggung semua penghukuman atas dosa saudara dan saya, bahwa hutang dosa saudara sudah lunas di atas kayu salib. Saudara memikulnya setiap hari dengan menyadari kebenaran ini. Saudara sudah diperdamaikan dengan Allah, dan tidak ada yang dapat memisahkan saudara dan saya dari kasih Kristus. Saudara, ini kasih Tuhan, apa yang terjadi lagi di atas kayu salib? 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Ada yang sudah sering. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa. Waktu saudara memikul salib, sadari bahwa kita sudah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran, dan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Di atas kayu saliblah semua penyakit kita telah ditanggung oleh Yesus Kristus. Justru kalau saudara mau mengartikan pikul salib, saudaraku, kita nggak akan pernah bisa pikul salib kita. Tapi karena ada Kristus yang telah memikul salib kita, kita mengalami semua kelimpahan demi kelimpahan. Makanya Yohanes 10 ayat yang ke-10, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan, tapi aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Pertanyaan saya, di manakah kita pada saat Yesus disalibkan? Di mana kita pada saat Yesus disalibkan? Di mana? Belum lahir. Betul, memang saudara belum lahir waktu Yesus disalibkan. Betul. Pertanyaan saya, di manakah saudara dan saya ketika Adam berbuat dosa? Di surga. Di manakah saudara dan saya ketika Adam berbuat dosa? Oke, terlalu jauh ke nenek moyang. Sebelum saudara lahir di dunia ini dari papa mama saudara, di manakah saudara? Di hati Tuhan. Rohani banget. Sebelum saudara lahir di dunia ini, saudara ini mengandung gennya siapa sih? Bukan gennya monyet ya? Gennya Adam. Gennya orang tua kita nurun kepada kita, betul ya? Sebelum kita lahir di dunia ini, kita ada di dalam papa mama kita, betul ya? Betul nggak? Nah, waktu Adam belum lahir, waktu saudara belum lahir, ketika Adam berbuat dosa, kita ada di mana? Kita ada di dalamnya Adam. Makanya ketika Adam berbuat dosa, kita itu turut berbuat dosa bersama dengan Adam. Saudara bisa ngerti maksudnya? Jadi makanya karena dosa satu orang, seluruh manusia menjadi berdosa. Karena dosa Adam, saudara lahir belum berpikiran jahat pun saudara sudah berdosa. Karena saudara orang berdosa, dilahirkan dengan benih dosa, makanya saudara berbuat dosa. Saudara yang punya anak pasti ngerti, anak kita nggak pernah kita ajari untuk egois, jadi egois, betul ya? Anak kita nggak pernah kita ajari berantem, jadi bisa berantem. Anak kita nggak pernah kita ajarin berbohong, bisa berbohong. Kenapa? Karena benihnya benih dosa masih ada di sana. Saya mau beritahu saudara, di mana saudara ketika Yesus disalibkan? Nah tahu, sekarang agak bingung dikit. Iya, di mana ya? Roma pasal 6 ayat yang ke-6. Roma pasal 6 ayat yang ke-6.
Karena kita tahu bahwa manusia lama kita, apa dikatakan? Telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Di mana kita saat Yesus disalibkan? Kita turut disalibkan, berada bersama dengan Kristus. Makanya waktu kita dilahirkan dari Kristus, yang dilahirkan adalah benih ilahi. Wow, saudara bisa nangkap mas ya? Waktu saudara Yesus disalibkan, manusia lama kita, manusia dosa kita dengan iman turut disalibkan bersama dengan Kristus. Dan benih yang lahir dari Kristus itu adalah benih ilahi lagi, bukan benih dosa. Waktu kita dilahirkan dengan benih ilahi, itulah yang disebut dengan lahir baru. Makanya kita ini adalah manusia ilahi, yang memiliki kuasa ilahi, yang hidup dalam kodrat ilahi, tinggal di dalam tubuh manusiawi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berarti apakah orang percaya sudah pikul salib? Jangankan mikul, sudah disalibkan tuh ayatnya. Benar nggak? Roma pasal 6 ayat yang ke-6. Kalau saudara mau pikul salib lagi, pertanyaan saya, mau saudara bawa kemana salibnya? Ke mall. Yang pakai kalung salib itu bu, itu harus jelas. Ini salib yang mana? Kalau yang ringan itu biasanya salib yang di samping-sampingnya itu loh, kanan kirinya. Kalau salib Yesus itu salib yang sangat berat, yang tanpa kesalahan tapi dia tanggung semuanya di atas kayu salib. Kalau ini kan ringan gitu kan. Jadi salib yang mana itu? Enggak bercanda ini saudara. Lalu kita berkata, karena salibnya terlalu besar pak, nggak kuat kita potong. Jadi kecil. Pikul salib. Itulah arti pikul salib yang sudah diringankan. Sudah nggak kuat mikul yang berat, ya udah kena fitnah sedikit, diomongin macam-macam, ya pikul salib. Lebay. Pikul salib dan menyangkal diri. Apa artinya menyangkal diri? Menyangkal dirinya berarti mengakui semuanya bukan karena kita, tapi karena salib Kristus. Amin. Kalau saudara mau mengikut Tuhan, supaya saudara mengalami kemenangan dan mengalami manifestasi kemenangan Kristus, saudara harus menyangkal diri. Menyangkal diri itu bukan puasa. Waktu puasa kita menyangkal diri, tapi yang kita ingat McDonald, itu mah bukan puasa, sama aja. Makanya Yesus berkata, jika engkau memandang perempuan dan menginginkannya saja, engkau sudah berdosa. Dosa itu sebelum kita perbuat, masih muncul di sini, sudah berdosa. Makanya firman Tuhan berkata, bukan berpuasa yang kukehendaki, melainkan berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau melepaskan belenggu-belenggu kelaliman dan seterusnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita kehilangan esensi. Kita cuma main di aksesoris, kelihatan di luarnya saja, tapi kita melupakan apa yang ada di dalam. Jadi kalau saudara mau menyangkal diri, berarti mengakui semuanya karena karya salib Kristus, karena kasih karunia-Nya, bukan karena perbuatan kita, bukan karena kehebatan kita, sehingga kita layak di hadapannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sederhananya, kalau saudara mau pikul salib, mari kita lihat Ibrani pasal 12 ayat yang kedua. Ibrani pasal 12 ayat yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Ini yang tekun memikul salib siapa ini? Dari ayat ini, mari dilihat ayatnya. Yesus yang tekun memikul salib. Makanya waktu kita melakukannya dengan mata yang tertuju pada Yesus, lihat salib Kristus. Kristus sudah menanggung semua penghukuman atas dosa saudara dan saya. Kristus telah memperdamaikan saudara dan saya. Kristus telah menjadikan saudara anak-anaknya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi jangan lagi ada yang mengartikan bahwa memikul salib itu adalah penderitaan. Justru kalau engkau menderita, lihatlah salib Kristus. Makanya pemberitaan tentang Injil, pemberitaan tentang salib itu adalah kekuatan Allah. Waktu saudara menderita, ingatlah
Ada Roh Kudus yang menjadi penghibur dan penolong dalam hidup saudara dan saya. Waktu saudara mengalami penderitaan, ingatlah salib itulah kekuatan Allah. Waktu saudara mengalami penderitaan, mengalami masalah, ingatlah itu hanya pencobaan biasa. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jangan terlalu membesar-besarkan masalah, apalagi menyamakan kita mengalami masalah karena pikul salib. Apalagi masalah yang kita timbulkan sendiri karena dosa, kita berkata ini pikul salib. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau misalkan saya nggak jaga makan, lalu saya sakit, jangan berkata itu pikul salib. Itu keputusan kita kok. Tapi sekalipun kita melakukan kesalahan, ingat baik-baik, justru di salib Kristus, Yesus Kristus sudah menanggung setiap kesalahan atas dosa saudara dan saya. Sehingga saudara berkata, saya adalah orang benar karena Yesus Kristus. Dan saudara bereaksi benar karena Tuhan sudah mengampuni saudara. Amin. Bukan karena kekuatan dan kehebatan kita, tapi semua karena kasih karunia-Nya. Pemusik boleh kembali Roma 11 ayat yang ke-6. Roma pasal 11 ayat yang ke-6. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, apa dikatakan? Maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mencintai saudara dalam segala keadaan. Apapun yang saudara lakukan, kesalahan apapun yang saudara lakukan, Dia tetap mencintai saudara. Jangan biarkan iblis mengintimidasi saudara. Tapi ingat baik-baik, sesungguhnya kita adalah orang yang sudah mati bagi dosa. Manusia lama kita sudah turut disalibkan bersama dengan Yesus Kristus. Makanya saya cuma ingin katakan, orang benar itu berpikir benar. Dia merasakan yang benar, dia bertindak dengan benar. Kita sudah bukan manusia dosa lagi. Sadari, kita adalah manusia ilahi yang hidup dalam kekudusan Allah, yang melakukan pekerjaan-pekerjaan besar bagi kemuliaan namanya. Amin. Kita sudah menjadi ciptaan baru dalam Kristus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Sadari bahwa Dia Bapa yang baik. Dia mengasihi saudara. Dia tidak ingin saudara menderita. Dia ingin saudara mengalami kemenangan demi kemenangan. Karena itu Dia berikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Kalau anaknya saja sudah Dia berikan, apalagi segala sesuatu yang lain. Dan tidak mungkin Dia ingin saudara mengalami penderitaan. Karena Dia Bapa yang baik. Dia Bapa yang amat sangat baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu.